Selamat berjumpa di video penjelasan tentang sistem penjaminan mutu internal Sanata Dharma, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi beberapa poin penting terkait dengan konsep, kemudian implementasi, serta berbagai praktek baik yang sudah kita siapkan, kita jalankan, dan kita hidupi selama sekian tahun di Sanata Dharma. Tanpa banyak menunda waktu, mari kita melihat paparan yang sudah saya siapkan, dan cakupan diskusi melingkupi 4 poin, mulai dari sejarah, lalu SPMI sendiri, dokumen penting yang terdiri dari 4 macam, mulai dari kebijakan, manual mutu, standar mutu, sampai formulir-formulir, serta berbagai praktek baik yang ada di Sanata Dharma. Kalau kita lihat sejarahnya, sistem penjaminan mutu di Sanata Dharma itu didasarkan pada dokumen penting di Statuta Sanata Dharma tahun 2009, lebih tepatnya pasal 33. Isi yang sangat penting untuk diaju adalah definisi fungsi dan tugas. Jadi lembaga penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai unsur penunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dan tugasnya ada 3, mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu Tridharma, dan kegiatan non-akademik yang bersifat umum. Kemudian tugas kedua adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu, kegiatan akademik dan non-akademik. Dan yang terakhir, memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit kerja, serta melaporkannya ke rektor. Jadi, itu kurang lebih acuan hukum yang menjadi dasar dari keberadaan lembaga penjaminan mutu di Sanata Dharma. Nah, seperti apa sejarahnya? Mari kita lihat. Lembaga penjaminan mutu atau lebih dikenal dengan LPM secara formal didirikan tahun 2007, dan setelah 10 tahun beroperasi mengalami restrukturisasi. Restrukturisasi terjadi dari perubahan nama dari LPM ke LPMAI, kemudian ada perubahan pembagian tugas, semula P3MP itu di bawah LPM, kemudian diredefinisi dengan fungsi pengembangan pembelajaran menjadi PPIP atau Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran, yang langsung di bawah koordinasi Wakil Rektor 1. Sementara unsur fungsi Monef dan audit mutu tetap ada di LPMAI. Perubahan restrukturisasi juga mengubah dulu namanya pusat, yaitu P3MP, lalu berubah menjadi satuan yang dibedakan menjadi 2, SPMAIA atau Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal Akademik, dan SPMAIP atau Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Pendukung. Nah, itu sejarah singkat yang bisa saya bagikan terkait dengan keberadaan lembaga penjaminan mutu. Dan mari kita lihat secara lebih detail pengertian dari sistem penjaminan mutu sendiri. Nah, SPMI itu biasanya ditatapkan
dengan SPME. SPMI merupakan kewenangan internal perguruan tinggi, sementara SPME merupakan sistem penjamin mutu eksternal yang mengacu pada kegiatan akreditasi. Nah, terkait dengan SPMI ini, kewenangan sepenuhnya ada di internal perguruan tinggi, termasuk di dalamnya apa isi kebijakan SPMI sendiri, kemudian standarnya seperti apa, mekanisme teknis pelaksanaan yaitu manual mutunya, kemudian teknis formulir yang dikembangkan digunakan sebagai kelengkapan dari ketiga jenis dokumen standar. Nah, perlu kita pahami acuan peraturan perundangan pokok yang menjadi landasan dari pengembangan SPMI untuk masing-masing perguruan tinggi. Jadi acuan pokok itu meliputi 1. Permendikbud nomor 62 2016, kemudian Permendikbud 44 tahun 2015 yang digantikan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, dan kemudian pedoman audit mutu internal. Jadi hanya 3. Nah, yang secara kuat mengikat itu adalah yang Permendikbud 62 plus Permendikbud 03. Nah, sekilas terkait dengan struktur penjaminan mutu yang biasa diadopsi oleh masing-masing universitas atau perguruan tinggi, maka dalam hal ini ada konsep struktur mandiri di mana unit penjaminan mutu itu di UNIF, kemudian di fakultas ada, kemudian diikuti di prodi. Jadi ini menjadi struktur yang besar sekali. Nah, sementara dari Permendikbud itu juga dijelaskan bahwa ada yang memilih metode mix, jadi unit penjaminan mutu di UNIF atau UPPS, tapi di tingkat prodi tidak ada. Nah, ada juga model yang tanpa ada struktur baku, jadi tidak ada unitnya, namun fungsi melekat pada pejabat. Dengan kata lain, di masing-masing perguruan tinggi dibuka kesempatan dan hak seluas-luasnya untuk mengadopsi sistem penjaminan mutu internal. Bisa memakai struktur mandiri atau menyeluruh di seluruh jenjang hierarki atau bersifat mix campuran atau bahkan tanpa struktur sama sekali. Semuanya itu ada dasar hukumnya. Jadi dalam hal ini kita memiliki kebebasan yang relatif penuh begitu ya. Untuk selanjutnya mari kita lihat bagaimana kita secara kelembagaan itu sudah menjalankan sejumlah hal mendasar yang penting. Mari kita lihat. Saya akan membagikan terkait dengan dari mana atau di mana dokumen-dokumen penjaminan itu disimpan. Nah, silahkan bisa cari LPMAI di Google, lalu akan terkirim di laman ini. Kemudian khusus untuk kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur operasional standar dan dokumen PELMAWA itu sudah kita sediakan di bagian dokumen. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Nah, silahkan bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang bersifat publik di sana.
Kemudian mari kita berbicara tentang tahap yang pertama, yaitu kebijakan mutu. Dokumen ini tidak tebal, cukup ringkas, tetapi yang salah satu yang paling penting adalah posisi Sanata Dharma terkait dengan kebijakan SPMI sendiri, dan ini saya cantumkan hal yang sangat mendasar, mulai dari tujuan, strategi, kemudian asas atau prinsip pelaksanaan SPMI. Dilihat dari tujuannya, SPMI bertujuan untuk mewujudkan mekanisme sistemik yang menjamin pertumbuhan berkelanjutan institusi, kemudian terfasilitasinya dialog, conversations, semua pemangku kepentingan secara accountable, transparan, intensif, dan berkelanjutan, dan kemudian terbukanya berbagai peluang perkembangan dan pertumbuhan institusi, terbangunnya semangat dan kesadaran, serta keterbukaan semua pemangku kepentingan, ya, dan ini melibatkan pentingnya evaluasi kinerja kegiatan yang objektif. Kemudian strateginya ada 4, mulai dari berbasis data, terintegrasinya lewat sistem informasi berbasis komputer, intensifikasi dialog, conversations, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi kegiatan tahunan. Ini untuk strategi ini patut digarisbawahi karena nanti akan jelas sistem penjaminan mutu internal Sanata Dharma banyak mengandalkan sistem informasi yang telah dikembangkan. Jadi ini catatan yang sangat baik dan perlu kita yakini bahwa ini adalah jalan yang sungguh kita ambil. Adapun prinsip atau pelaksanaan asas pelaksanaan SPMI itu meliputi beberapa poin, yaitu bahwa pejabat bertanggung jawab terhadap mutu hasil dan layanan unit yang dipimpinnya. Kemudian pejabat bertanggung jawab terhadap terlaksananya mekanisme penjaminan mutu pada unit-unit di bawah kewenangannya. LPMAI membantu unit membangun mekanisme penjaminan mutu unit, dan kemudian BAPSI membantu unit dan LPMAI menciptakan sistem informasi penjaminan mutu unit, dan setiap unit diyakini mempunyai kapasitas untuk meningkatkan mutu, dan penjaminan mutu bersifat dialogis, terbuka, menumbuhkan, serta berkelanjutan. Jadi dalam hal ini harus ditangkap betul bahwa penjaminan mutu itu ada di tangan pejabat. LPMAI tidak semata-mata memainkan peran untuk menjamin mutu itu sendiri, tapi lebih memberikan fasilitasi. Jadi ini perspektif yang harus benar-benar dipahami, bahwa pejabat yang bersangkutan di unit tertentu adalah pihak utama yang menjadi penanggung jawab terhadap mutu hasil dan layanan unit serta mekanisme penjaminan mutu. Jadi ini perlu digarisbawahi, jangan sampai terjadi salah paham bahwa penjaminan mutu diletakkan sepenuhnya di LPMAI, bukan dalam arti LPMAI tidak mau bekerja, tetapi ini keyakinan dasar yang telah diambil atau pilihan-pilihan sadar terhadap sistem dan kebijakan yang ada di Sanata Dharma. Dan ini telah berjalan dengan baik, dan masing-masing unit, entah itu kaprodi, entah dekan, itu memang dipercaya
untuk memainkan peran yang sangat sentral di dalam membangun dan mempertahankan mutu. Poin berikut yang kiranya baik untuk kita pahami itu adalah siklus PPEPP. P pertama itu penetapan standar, kemudian P kedua itu pelaksanaan, E itu evaluasi, P yang di nomor 4 itu pengendalian, P terakhir itu peningkatan. Jadi ini secara holistik, siklus penjaminan mutu yang ada di tingkat Sanata Dharma benar-benar dijalankan melalui mekanisme secara holistik. Diawali dengan penetapan standar. Ini bisa kita sebut sebagai atau kita samakan dengan kegiatan penentuan kegiatan. Ya, dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan, dilanjutkan dengan kegiatan perencanaan kegiatan. Kemudian pelaksanaan kegiatan itu masuk kategori P yang kedua. Kemudian ketika proses itu sudah berjalan, maka dilakukan adalah proses audit mutu internal. Dalam kegiatan proses audit mutu internal sebagai evaluasi, maka pertanyaannya adalah, apakah yang sudah direncanakan itu mencapai standar atau tidak? Kalau tidak, berarti akan panah bergerak ke kiri, yaitu rekomendasi untuk perbaikan kegiatan. Kalau capaian kegiatan tersebut mencapai atau bahkan melampaui standar yang sudah ditetapkan, maka dipilihlah rekomendasi peningkatan standar. Ini secara konseptual sederhana ini. Nah, ini yang berlaku dan kita jalani selama ini sudah berjalan dengan baik. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan melihat lebih jauh terkait dengan organigram. Ini sekedar informasi saja. Ini menjelaskan konsep bahwa penjaminan mutu di tingkat unit itu merupakan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan, dan sementara unit-unit lain seperti LPMI, BAPSI, dan yang lain itu lebih memiliki fungsi fasilitasi yang posisinya bersifat egaliter dengan unit-unit yang lain. Mengapa ditempatkan secara egaliter atau satu garis? Lebih karena memang kita mau mendorong terjadinya proses conversation atau perbincangan itu. Nah, mohon dicatat bahwa ketika proses akreditasi terjadi, asesor seringkali membawa pengalaman pribadi di lembaganya sebagai acuan pokok. Dan tergantung pada cara pandang terhadap realitas, ada asesor yang meyakini bahwa praktek di lembaganya itu merupakan yang terbaik. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada asesor yang terbuka untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk dari kita. Tentu kita tidak perlu defensif terkait dengan SPMI yang dipilih oleh Sanata Dharma. Namun yang pasti, minimal kita meyakini bahwa SPMI USD sendiri sudah memiliki kelengkapan menyeluruh dari segi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, yaitu sebagaimana tercermin dalam praktek-praktek baik. Nah, baik, ini sekedar informasi teknis saja. Kalau standar USD itu pada dasarnya mengacu pada hal-hal yang terkait peraturan perundangan. Pertama,
dari Permendikbud 44 2015 yang digantikan dengan Permendikbud 03 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian kita juga mengacu pada matriks penilaian akreditasi 7 standar. Nah, dokumen SNPT tersebut lebih berfungsi sebagai kerangka atau kategori gitu ya. Kan di situ dituntut ada 24 standar, 8 itu dari Dharma Pendidikan, 8 dari Dharma Penelitian, 8 dari Dharma PKM. Sementara matriks penilaian akreditasi 7 standar itu lebih berfungsi sebagai parameter ya. Kami mengembangkan, memanfaatkan bahan dari akreditasi itu sebagai acuan parameter mana yang dianggap baik atau masih kurang untuk diperbaiki. Nah, tahap berikutnya saya akan menjelaskan manual mutu, tetapi sekaligus juga bagaimana kita menerjemahkan janji-janji dalam kebijakan tersebut ke dalam sistem informasi dan pelibatan dengan berbagai pihak. Nah, manual mutu itu merupakan penerjemahan dari langkah-langkah PPEPP, ya, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Dan ini harus betul-betul kita jelaskan secara holistik dalam detail manajemen operasional kelembagaan. Nah, biasanya kita akan mengawalinya dengan proses audit mutu internal atau AMI. Ini dijalankan pada waktu-waktu seperti ini, September-Oktober, dan ini dijalankan by system di pejabat OSD ACID SPMI. Setelah masing-masing unit mendapatkan hasil audit mutu internal oleh LPMAI, maka dekan akan mengkoordinasikan para kaprodinya untuk melakukan rapat tinjauan manajemen atau RTM sebagai respons terhadap AMI, dan ini merupakan evaluasi dan pengendalian. Itu ada di pejabat USD ACID SPMI juga. Nah, kita juga memiliki tradisi evaluasi karya, itu di bulan Oktober atau November, dan tradisi refleksi karya, itu Oktober-November, biasanya bisa dijalankan dalam waktu yang hampir berdekatan, dan ini merupakan wilayah dari Sekretariat Misi dan Identitas, Mission and Identity, yang mempunyai peran salah satunya adalah lead bank. Termasuk di dalamnya adalah memfasilitasi tradisi, evaluasi, dan refleksi karya. Jadi mohon dicatat, ini tidak terlepas dari kegiatan holistik manajemen operasional kelembagaan. Kemudian terkait dengan evaluasi dan refleksi itu, kemudian kita juga pada waktu yang kurang lebih sama, itu akan ada koordinasi penentuan tarif, penentuan pendapatan tahun depan, dan anggaran oleh Wakil Rektor 2. Biasanya ini di bulan Oktober, November, ya kurang lebih 2 bulan, jadi ada beberapa kali pertemuan biasanya. Kemudian sesudah masing-masing unit memahami rencana pemerolehan pendapatan, lalu kita sudah membayangkan apa yang akan kita dapatkan tahun sesudahnya, dan kita mendapatkan review asal kinerja kita akan menyusun RAB, menyusun rencana anggaran dan belanja, dan ini sudah dirumuskan dalam sistem informasi, yaitu keuangan ACID PP. Kemudian secara sistemik juga RAB akan disetujui oleh yayasan dan tentu saja melalui rektorat. Itu juga by system sudah
tidak lagi perlu cetak kertas gitu kan. Dan terakhir kemudian pelaksanaan kegiatan dari setiap unit itu mulai dari Maret atau November sampai November maksudnya. Dan itu sudah by system tanpa harus cetak kertas lagi. Jadi dalam hal ini mengingat bahwa mutu suatu lembaga itu erat kaitannya dengan tradisi, LPMAI pun tidak menafikan warisan dokumen-dokumen LPM sebelumnya yang bisa diakses di gambaran di laman LPMAI tersebut. Nah, kita akan masuk ke tahap yang hampir penutup. Ini terkait dengan formulir. Formulir biasanya ditanya apa formulirnya, tapi kita cukup bisa menjawab by system, sudah embedded dalam SIA. Contohnya sangat banyak, misalnya formulir nilai tugas akhir yang diunggah di SIA. Jadi ini tidak suatu hal yang sangat kompleks. Nah, baik. Ini merupakan wilayah yang sangat menarik, terutama ketika kita memaknai akreditasi di dalam kaitannya dengan cara pandang kelembagaan. Bolman and Deal 2017 memaknai bahwa suatu lembaga bisa dipandang atau dipahami ke dalam 4 jenis metaforis, ya. Bisa sebagai pabrik, bisa sebagai keluarga, bisa sebagai hutan, bisa sebagai kuil, candi, masjid, gereja, atau paguyuban kebudayaan atau iman. Nah, perlu dicatat bahwa akreditasi itu merupakan wilayah manajemen. Artinya apa? Definisi terhadap realitas kelembagaan adalah itu organisasi wilayah rasional yang dikelola dengan kebijakan, prosedur, dan sistem. Dan dikatakan berhasil mendapatkan nilai yang optimal, katakanlah A, untuk akreditasi ketika hasil-hasil objektif itu betul-betul terukur. Suatu kegiatan itu harus ada payung kebijakannya. Yang pertama. Kemudian ada penjelasan bagaimana cara melakukannya. Nah, itu adalah manual mutu. Kemudian ada definisi sejauh mana target yang mau dicapai itu jelas, ya, makanya itu adalah standar mutu. Dan kemudian bagaimana mekanisme pencatatan dan bukti-bukti objektif catatannya, itu formulir. Nah, tentu saja Sanata Dharma sebagai sebuah lembaga tidak bisa disederhanakan hanya dari kacamata ilmu manajemen saja. Kalau dipandang hanya dari ilmu manajemen, tentu itu sebuah pemiskinan. Maka sebenarnya Bolman and Deal mengajak kita untuk membiasakan diri melihat lembaga itu sebagai sebuah kompleksitas, dinamis, di mana lembaga itu bisa sebagai keluarga, dengan fokus bahwa kita merasakan adanya kepentingan yang beragam, adanya perasaan yang beragam pula, dan tidak tertutup kemungkinan adanya prasangka, dan masing-masing dari anggota lembaga kita itu memiliki keterampilan dan keterbatasan. Nah, definisi keberhasilan dalam metafora keluarga ini kan rasa aman dan nyaman dari semua anggota. Nah, namun juga kita tidak menutup mata bahwa Sanata Dharma itu adalah lembaga PTS yang memiliki keterbatasan sumber dana, maka kita itu sebagai arena pertarungan, kompetisi, perebutan sumber daya terbatas. Terutama ketika di bulan Oktober, November ketika kita mau mengadakan rencana RAB. Nah, kita terbiasa menyediakan diri untuk mendengarkan
bernegosiasi untuk membagikan sumber dana dan sumber daya. Biasanya kita bergilir kalau memang biayanya besar, gitu ya. Dan kita juga tidak terlepas dari sejarah lembaga sebagai paguyuban sejarah, paguyuban kultur, paguyuban iman. Karena apa? Karena lembaga kita juga menjadi cerminan simbolik, kultural, dan spiritual. Di sini kita sering mendengar kisah-kisah heroisme, sosok-sosok, entah itu rektor atau dosen-dosen yang memiliki keunikan dan kehebatan yang tidak ada duanya, yang akan kita kenang sepanjang segala abad, gitu ya. Dan kita juga memiliki pengalaman untuk merayakan keberhasilan, upacara, dan adanya kegiatan untuk mengenal sejarah dan mitos. Jadi, kita akan menghargai berbagai praktek baik yang ada di lembaga kita, dan yang perlu dicatat bahwa akreditasi hanya salah satu cara, bukan satu-satunya. Yang paling utama justru bagaimana kita sungguh menghidupi kompleksitas dan tetap reframing, memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Demikian paparan dari saya. Tentu apa yang saya tampilkan ini tidak sempurna, tapi saya berharap bahwa ini akan menjadi penjelasan yang bisa mengawal kita untuk memahami kompleksitas. Terima kasih.